Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus Kristus sejatinya adalah orang Yudea karena ia merupakan keturunan Daud dari suku Yehuda. Ia lahir di Bethlehem dan tumbuh dewasa di Nazaret yang juga berada di wilayah Yudea. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus mendapat julukan sebagai singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, ya gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapan umatnya. Menariknya, meskipun jelas-jelas merupakan orang Yudea yang terletak di wilayah selatan tanah Palestina, jika melihat peta maka berada di sebelah bawah di sekitar Laut Mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga dikenal sebagai orang Galilea yang terletak di wilayah utara tanah Palestina. Jika melihat peta maka berada di sebelah atas di sekitar Danau Galilea. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus Kristus juga mendapat julukan sebagai sobat dari Galilea. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus Kristus yang jelas-jelas merupakan orang Yudea atau Yehuda kemudian juga dikenal luas sebagai sobat dari Galilea? Menu sarapan hari ini akan mengupas masalah tersebut. Sahabat-sahabat Kristus, satu-satunya alasan mengapa Tuhan Yesus Kristus mendapat julukan sebagai sobat dari Galilea adalah karena ia melayani di wilayah Galilea dan kemudian menjadi sobat atau sahabat bagi orang-orang di sana. Tetapi dasar pertimbangan dari satu-satunya alasan tersebut sangatlah kompleks. Matius dalam Injilnya secara singkat mencatat, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Matius pasal 4 ayat 12. Tanpa perlu diperdebatkan lagi, bahwa menyingkirnya Tuhan Yesus Kristus ke Galilea bukanlah karena ia takut ditangkap seperti telah terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Tetapi ia melihat bahwa hal itu dapat mengganggu pelayanannya sebelum waktunya tiba untuk mati di kayu salib di Golgota. Inilah dasar pertimbangan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus Kristus memilih wilayah Galilea sebagai pos pelayanannya. Ia ingin fokus memberitakan Injil Kerajaan Surga tanpa terlibat konflik dengan kerajaan dunia yang tidak perlu dan dapat dihindari. Adapun dasar pertimbangan yang kedua adalah karena Tuhan Yesus Kristus ditolak dan dihalau keluar oleh orang-orang Nazaret yang merupakan daerah asalnya, tempat ia dibesarkan, yang terletak di wilayah utara Palestina. Itulah sebabnya keluar pernyataan keras dari Tuhan Yesus Kristus yang kemudian menjadi ungkapan populer. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas pasal 4 ayat 24. Meskipun sejatinya Nazaret merupakan tempat pelayanan yang diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berhubung mereka menolak dirinya dan pengajarannya, maka Tuhan Yesus Kristus pun tanpa ragu mengebaskan debu dari kakinya sebagai peringatan bagi mereka. Dan hal ini pun kemudian menjadi perintah untuk dilakukan oleh murid-muridnya apabila mengalami penolakan dari orang-orang yang tidak mau menerima mereka dan juga tidak mau menerima Injil Kerajaan Surga yang mereka beritakan.
Matius pasal 10 ayat 4. Dasar pertimbangan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus Kristus memilih wilayah Galilea sebagai pos pelayanannya adalah karena wilayah tersebut menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, sehingga wilayah terpencil jauh dari Yerusalem tersebut sering disebut sebagai wilayah bangsa-bangsa lain yang dipandang dengan rasa jijik. Selain itu, karakter orang-orang Galilea yang dianggap kasar dan tidak tahu adat karena tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah semakin menguatkan stigma wilayah Galilea sebagai wilayah kalangan rendahan. Dalam pandangan manusia, orang-orang Galilea bisa jadi tidak berharga. Tetapi justru kepada orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Surga, karena ia datang ke dunia memang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Jadi hal tersebut sekaligus untuk menggenapi janji kemesiasan sebagaimana dinyatakan oleh Matius dalam Injilnya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah sobat dari Galilea. Dan sebagaimana orang-orang Galilea memerlukan Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun memerlukan dirinya sebagai tabib agung yang menyembuhkan. Karena ia berfirman, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17. Amin. Jauh